Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak ustazah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat ya dalam belajar. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang menghitung penjumlahan pecahan bersama Ustazah Lisa. Sudah siap untuk belajar? Menghitung penjumlahan pecahan biasa. Nah, bagaimana sih Ustazah cara menghitung penjumlahan pecahan biasa? Di sini Ustazah kasih tahu langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, pastikan penyebutnya sama. Nah, dalam menghitung penjumlahan pecahan biasa ini, anak-anak Ustazah harus lihat dulu nih, penyebutnya sama atau berbeda ya. Setelah memastikan penyebutnya sama, selanjutnya jumlahkan angka pembilangnya. Jadi yang kita jumlahkan itu adalah pembilangnya, penyebutnya tidak kita jumlahkan. Ingat ya. Selanjutnya, sederhanakan jika diminta jawaban paling sederhana. Jika kita sudah menjumlahkan pembilangnya, maka kita harus sederhanakan. Kalau diminta sederhanakan jadi bentuk yang paling sederhana. Nah, sudah paham langkah-langkahnya? Untuk lebih paham, coba perhatikan contoh berikut. 1/3 ditambah 1/3 sama dengan. Nah, bagaimana caranya? Mari kita lihat langkah-langkah yang tadi. Yang pertama, pastikan penyebutnya sama. 1/3 tambah 1/3. Sudah samakah penyebutnya? Ya, benar, sudah sama. Karena sudah sama, kita lanjut ke langkah yang kedua. Jumlahkan angka pembilangnya. Jadi, 1 tambah 1/3. Nah, berapa hasilnya? Ya, benar, 2/3. Nah, selanjutnya itu sederhanakan jika diminta jawaban paling sederhana. Karena ini 2/3, ini sudah bentuk yang paling sederhananya. Jadi, kita selesaikan sampai di sini. Jadi, didapatkan 1/3 ditambah 1/3 sama dengan 2/3. Selanjutnya, kita masuk ke contoh yang kedua. 2/3 ditambah 1/4 sama dengan sama seperti cara yang pertama tadi. Kita perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, pastikan penyebutnya sama. 2/3 ditambah 1/4. Penyebutnya sudah sama atau belum? Ya, benar, belum. Karena penyebutnya belum sama, maka kita samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK dari penyebutnya, yaitu kita cari KPK dari 3 dan 4. Nah, anak-anak Ustazah masih ingat kan bagaimana cara mencari KPK? Ya, cara mencari KPK-nya bisa anak-anak Ustazah lihat di sini. Yang pertama itu kelipatan 3, KPK-nya yaitu ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Sedangkan untuk kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Nah, dari KPK ini kita bisa lihat ada yang bilangan yang sama, yaitu angka, ya benar, 12. Jadi, kita dapatkan KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Nah, sudah dapat kita nih penyebutnya udah sama. Kita masuk ke langkah berikutnya. Nah, kita jumlahkan angka pembilangnya. Terus, gimana cara kita mengetahui berapa pembilangnya? Karena tadi kan penyebutnya sudah kita samakan, otomatis pembilangnya juga berubah. Nah, caranya kita lihat di sini, yang penyebut pada bagian awal ini yang 12, kita bagi dengan penyebut yang 3. 12 dibagi 3, maka dapat hasilnya 4. Nah, selanjutnya hasil tadi kita kalikan dengan yang pembilangnya, yaitu kita kali 2, maka didapat 2 kali 4/12. Begitu juga yang sebelahnya, 12 kita bagi 4 dikalikan 1. 12 bagi 4 dapat 3 kali 1, maka didapat
1 kali 3 per 12 sama dengan 2 kali 4 berapa? Ya benar, 8. 8 per 12 kita tambah 1 kali 3. 3 kita tambah dengan 3 per 12, maka didapat hasilnya 11 per 12. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah yang ketiga. Sederhanakan jika diminta jawaban paling sederhana. Di sini bisa kita lihat 11 per 12 ini sudah merupakan bentuk yang paling sederhana. Maka langkah-langkah kita sudah selesai kita ikuti. Nah, jadi begini cara anak-anak ustazah menghitung penjumlahan pecahan biasa. Sama juga dengan cara menghitung pengurangan pecahan biasa. Caranya sama, cuman perbedaannya di penjumlahan dan pengurangan. Untuk pemahaman lebih lanjut, mari kita coba kerjakan soal. Nah, di sini ada 5 soal ya. Silakan anak-anak ustazah kerjakan soal ini sesuai dengan penjelasan ustazah tadi. Baik, anak-anak ustazah, sekarang kita masuk kepada penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran bisa kita lakukan dengan 2 cara. Cara yang pertama, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kemudian menyamakan penyebut kedua pecahan tersebut. Sedangkan cara yang kedua, memisahkan bilangan bulat dan pecahannya. Nah, mari kita lihat satu persatu dari kedua cara berikut ini. Cara yang pertama, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kemudian menyamakan penyebut kedua pecahan tersebut. Mari kita perhatikan contoh berikut. 1 per 2 ditambah 2 1 per 3 sama dengan. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Mari kita selesaikan bersama-sama. 1 per 2 ditambah 2 1 per 3. Nah, ini kan masih pecahan campuran, jadi langkah awal kita adalah mengubahnya menjadi pecahan biasa. Mungkin anak-anak ustazah masih ingat cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Yang pertama, langkahnya yaitu kita harus mengalihkan penyebut dengan bilangan asli. Di sini penyebutnya 2, kita kalikan dengan bilangan aslinya yaitu 1. Nah, 2 dikali 1, maka kita dapat hasilnya 2. Setelah itu, kita tambah dengan pembilang. 2 ditambah 1, karena pembilangnya adalah 1, maka kita dapat hasilnya 3. Nah, jadi pecahan biasa dari pecahan campuran 1 per 2 yaitu 3 per 2. Begitu juga untuk pecahan campuran yang di sebelahnya 2 1 per 3. Sama halnya dengan pecahan campuran yang sebelumnya, caranya 3 dikali dengan 2 itu dapat 6 ditambah dengan 1 sehingga dapat hasilnya 7 per 3. Nah, sekarang kedua pecahan campuran ini sudah menjadi pecahan biasa yaitu 3 per 2 ditambah 7 per 3. Langkah berikutnya apa ya? Nah, langkah berikutnya yaitu menyamakan penyebut dari pecahan ini. Di sini kan penyebutnya yaitu 2 dan 3. Berarti belum sama. Kalau belum sama, kita tidak bisa melakukan operasi penjumlahan karena syaratnya harus penyebut sama. Nah, bagaimana cara menyamakan penyebut? Tadi sudah kita bahas pada awal, yaitu dengan cara mencari KPK dari bilangan penyebut itu sendiri, yaitu KPK dari 2 dan 3. Di sini, KPK dari 2 dan 3, seperti yang anak-anak ustazah lihat, kita dapatkan yaitu 6. Nah, udah dapat kan KPK-nya itu 6, berarti sekarang penyebut kita 6. Nah, untuk pembilangnya, sama dengan cara yang tadi, yaitu dengan cara yang penyebut 6 ini kita bagi dengan 2. Nah, 6 bagi 2 maka didapat hasilnya 3. Selanjutnya 3 kita kalikan dengan pembilang. Karena pembilangnya 3 juga, maka
3 dikali 3 maka dapat hasilnya 9. Begitu juga untuk 7/3, maka didapat hasilnya 14/6. Nah, sekarang kita masuk ke langkah berikutnya. Karena di sini penyebutnya sudah sama, maka langkah kita selanjutnya yaitu menjumlahkan pembilang. Ingat, yang kita jumlahkan hanya pembilang. Di sini 9/6 ditambah 14/6, maka yang kita jumlahkan yaitu 9 ditambah 14. 9 ditambah 14, maka didapat hasilnya 23/6. Nah, inilah hasil akhir dari 1/2 ditambah 2/3 sama dengan 23/6. Begitu juga dengan operasi hitung pengurangan. Caranya sama, cuma nanti diganti. Kalau penjumlahan nilainya tambah berarti anak-anak ustazah menambahkan, sedangkan untuk pengurangan berarti kita kurangkan. Selanjutnya kita lihat cara yang kedua. Cara yang kedua memisahkan bilangan bulat dan pecahannya. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. 1/2 ditambah 2/3 sama dengan. Nah, penyelesaiannya yaitu langkah kita yang pertama memisahkan bilangan bulat dan pecahannya. Berarti di sini bilangan bulatnya ada 1 dan 2. Jadi bentuknya yaitu 1 ditambah 2 ditambah 1/2 ditambah 1/3. Nah, setelah kita pisahkan, kita jumlahkan yang bilangan bulat terlebih dahulu. Di sini bilangan bulat kita yaitu 1 ditambah 3. 1 ditambah 3 berapa? Maaf ustazah salah, 1 ditambah 2. Maka dapat hasilnya 3. Nah, di sini kita tuliskan 3, selanjutnya kita jumlahkan yang pecahannya. 1/2 ditambah 1/3. Anak-anak ustazah tetap ingat, kalau penjumlahan pecahan, kita harus samakan penyebutnya terlebut dahulu. Kalau penyebutnya tidak sama, maka tidak bisa kita jumlahkan. Nah, sama dengan cara yang tadi, kita samakan penyebutnya sehingga kita dapat penyebutnya 6. Nah, di sini kita dapat 3/6 ditambah 2/6 dengan cara yang tadi. Nah, inilah hasil akhirnya yaitu 3. Kalau penjumlahan tadi kan yang kita jumlahkan hanya pembilang, berarti 3 ditambah 2. Sehingga dapat kita hasil akhirnya yaitu 35/6. Nah, inilah penjelasan dari cara yang kedua memisahkan bilangan bulat dan pecahannya. Semoga anak-anak ustazah bisa memahami kedua cara ini dan bisa dipraktekkan pada soal-soal yang ada pada buku paket anak-anak ustazah. Untuk pemahaman lebih lanjut, silahkan anak-anak ustazah kerjakan latihan berikut ini. Nah, demikianlah pembelajaran kita tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran. Semoga anak-anak ustazah bisa memahami materi ini dan bisa nanti memudahkan anak-anak ustazah dalam menjawab soal-soal ujian. Semangat ya, syukran jazakillah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.